pecah ketuban. Jadi airnya merembes terus tanpa kita lakukan pemeriksaan akan kering sehingga membahayakan kondisi janin. Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi di channel saya, Hayrun Nisa. Di video kali ini saya membahas mengenai tanda-tanda persalinan. Jadi banyak nih ibu hamil yang bertanya, Bu Bidan, apabila saya sudah mendekati persalinan, apa saja sih tanda-tandanya? Jadi berikut ini saya akan mengenali beberapa tanda-tanda persalinan. Usia kehamilan yang dikatakan cukup bulan itu dalam rentang 37 minggu sampai 41 minggu. Jadi di sekitar usia kehamilan tersebut akan mulai timbul tanda-tanda persalinan hingga benar-benar Anda memasuki proses persalinan. Baiklah, berikut ini saya akan jelaskan 6 tanda persalinan. Yang pertama yaitu ibu merasa sulit tidur. Jadi di akhir-akhir kehamilan ibu akan sulit tidur karena beban pikiran, rasa cemas dalam menghadapi persalinan, dan terkadang karena adanya kontraksi pada rahim. Jadi nyeri-nyeri pada rahim itu akan mengganggu ibu untuk tidur, akan merasa nyeri, akan terbangun, adanya nyeri akan terbangun, seperti itu. Yang kedua yaitu ibu akan lebih sering buang air kecil. Jadi pada akhir kehamilan intensitas buang air kecil ibu mungkin lebih sering dikarenakan tekanan dari rahim kepada kandung kemih, sehingga volume kantung kemih semakin kecil. Jadi apabila ibu minum sedikit langsung ingin buang air kecil, ingin ke kamar mandi, baru minum segelas ke kamar mandi lagi. Nah, jadi itu wajar ibu-ibu ya, karena adanya penekanan dari rahim ke kandung kemih. Yang ketiga yaitu adanya nyeri pada pinggang. Biasanya nyeri itu sampai ke ari-ari atau sampai ke panggul. Seluruh panggul akan terasa ada tekanan. Dan nyeri pada pinggang ini seperti kita saat PMS atau premenstruasi syndrome. Selanjutnya yang keempat yaitu timbulnya kontraksi. Kontraksi atau his. Jadi kontraksi ini ada yang palsu, ada yang adekuat. Maksudnya yaitu yang palsu itu biasa memang ada terjadi pada usia di akhir kehamilan, bisa saja di usia 34, 35, 36 sebelum mencapai usia 37 minggu. Itu biasanya nyerinya itu sedikit, jarang, beda dengan his yang adekuat atau kontraksi yang sudah adekuat, yaitu yang sudah sering dan intensitasnya pun semakin lama. Jadi itu biasanya terjadi 3-4 kali dalam 10 menit dengan durasi 30-50 detik. Jadi ibu-ibu bisa merasakan his yang adekuat tersebut di rumah. Jadi ketika perut ibu merasa kontraksi seperti memapan keras, coba ibu pegang, lalu perhatikan jam. Kira-kira berapa detikkah lamanya sakitnya dan berapa kali dalam 10 menit itu sakitnya. Apabila sudah sampai 3-4 kali, segeralah bawa ke tenaga medis terdekat agar bisa diperiksa oleh bidan atau dokter, agar tahu kapankah ibu akan mengalami proses persalinan. Selanjutnya yang kelima, adanya tekanan dasar panggul. Jadi itu pasti terjadi ya ibu-ibu ya, karena adanya janin yang ingin keluar dari jalan lahir. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, adanya keluar lendir yang kental atau lendir bercampur darah, dan terkadang ada juga keluar air-air. Nah, jadi kalau lendir yang begitu kental itu masih normal ya ibu ya, atau lendir bercampur darah itu juga normal. Namanya yang harus diwaspadai apabila yang keluar yaitu air-air. Yang ditakutkan adalah pecah ketuban. Jadi airnya merembes terus tanpa kita lakukan pemeriksaan akan kering sehingga membahayakan kondisi janin. Jadi sebaiknya apabila ibu-ibu sudah merasakan tanda-tanda tersebut, sebaiknya langsung konsultasikan ke tenaga medis terdekat atau yang sudah ibu inginkan. Karena jangan sampai ibu menghadapi proses persalinan di rumah atau di jalan atau di dalam mobil, kan pasti tidak akan nyaman. Sebenarnya proses persalinan tersebut tidak langsung dari nyeri langsung terjadi persalinan, tetapi ada melalui beberapa proses.
Namun sebaiknya kita harus mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi apabila ibu-ibu sudah merasakan tanda-tanda tersebut, sebaiknya dipastikan, diperiksakan ke tenaga medis terdekat. Semoga bermanfaat dan ibu-ibu dapat merencanakan proses persalinan dengan baik. Baiklah, demikian video saya kali ini. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like, serta share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih.